Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah peradaban besar itu dibangun dari nol? Bukan cuma soal bangunan fisik ya, tapi soal gagasan, hukum, dan prinsip-prinsip yang jadi fondasinya. Hari ini kita bakal coba bedah pemikiran salah satu arsitek intelektual terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Ali. Kita akan buka berkas-berkas kasus yang mungkin jarang dibahas untuk melihat gimana beliau mengatasi berbagai krisis, hukum, teologi, sampai politik dengan cara-cara yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Ini bukan cerita soal khalifah di istana megahnya ya, bukan. Ini soal seorang problem solver paling jago di garda terdepan sejarah. Oke, jadi gimana nih cara kita membongkar kejeniusan beliau? Pertama, kita akan lihat dulu perannya sebagai jangkar di tengah badai pasca wafatnya Nabi. Terus kita masuk ke ruang sidang buat ngelihat gimana dia menyeimbangkan teks hukum dengan rasa keadilan. Dari situ, kita loncat ke arena teologi, di mana logika ketemu sama hal-hal yang sifatnya metafisik, kemudian kita akan jadi saksi benturan antara etika dan kekuasaan di panggung politik yang panas. Dan terakhir, kita akan rangkum semua pelajarannya buat memahami warisan abadi dari sang gerbang ilmu. Siap? Sip. Biar kita paham konteksnya, kita harus flashback dulu ke sebuah momen yang, penuh gejolak. Bayangin deh, Nabi Muhammad, pemimpin, pembuat hukum, pemersatu, baru aja wafat. Masyarakat yang baru lahir ini tiba-tiba kayak anak ayam kehilangan induknya. Kosong. Ada kekosongan kepemimpinan dan muncul segunung pertanyaan besar yang belum pernah ada jawabannya. Siapa yang mimpin sekarang? Gimana kita menafsirkan hukum? Gimana caranya kita tetap bersatu? Ini bukan sekedar membangun rumah, ini membangun fondasi di tengah-tengah gempa bumi. Nah, kutipan ini pas banget ngegambarin situasinya. Masa-masa ini tuh kayak kawah candra di mukanya peradaban Islam. Setiap keputusan, setiap fatwa, setiap kebijakan, itu bukan solusi sementara doang, itu jadi presiden, jadi contoh buat generasi-generasi berikutnya. Mereka tuh nggak cuma memerintah buat hari itu, tapi mereka lagi nulis konstitusi tak tertulis buat ribuan tahun ke depan. Jadi setiap masalah itu bukan cuma soal siapa menang siapa kalah, tapi soal mendefinisikan jati diri sebuah peradaban. Dan di tengah pusaran ini semua, ada satu figur yang posisinya unik banget, Ali bin Abi Thalib. Selama 3 masa kekhalifahan pertama, beliau kan nggak megang jabatan eksekutif tertinggi. Tapi para khalifah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, selalu, dan ini konsisten, berpaling ke beliau setiap kali mereka mentok ngadepin masalah hukum atau teologi yang super rumit. Beliau itu ibarat mahkamah agungnya zaman itu, tapi nggak resmi. Tempat semua orang lari kalau udah mentok, kalau ayat suci nggak ngasih jawaban langsung, dan tradisi juga belum ada. Posisinya bukan karena kekuasaan politik, tapi murni karena kedalaman ilmunya. Oke. Ngomongin kejeniusan intelektual tuh kayaknya keren banget ya di teori. Tapi gimana sih wujudnya pas di lapangan? Nah, sekarang, ayo kita buka case file pertama. Kasus ini bakal bawa kita langsung ke jantung dilema hukum, yaitu saat teks aturan dan rasa keadilan kelihatannya saling bertabrakan. Kasusnya kelihatannya simpel. Ada seorang pria dari pedalaman, baru masuk Islam, ketahuan minum khamar alias arak. Menurut aturan yang ada, hukumannya jelas, cambuk. Gampang kan? Kasus selesai, tinggal hukum. Tunggu dulu. Orang ini ngasih pembelaan yang bikin semua orang mikir. Saya tinggal jauh di gurun. Demi Tuhan, nggak ada yang pernah ngasih tahu saya kalau ini dilarang. Nah loh, sekarang hakimnya dihadapkan pada dilema. Hukum harus ditegakkan secara kaku, pleket-triplek sama teksnya, atau ada ruang buat konteks, buat ketidaktahuan. Nah, disinilah jeniusnya Imam Ali kelihatan. Bukannya langsung nanya, kamu bohong ya? Ali justru mengubah fokusnya, bukan lagi soal individu, tapi soal komunitas. Dia ngerancang semacam tes sosial. Prosedurnya, seperti yang bisa kita lihat, sistematis banget. Dia tunjuk 2 saksi, terus si terdakwa ini diajak keliling ke tempat-tempat ngumpulnya para sahabat senior, Muhajirin dan Ansor. Dan di setiap tempat, dia cuma ngajuin 1 pertanyaan simpel. Perhatiin ya, pertanyaannya bukan buat si terdakwa, tapi buat masyarakat di sekelilingnya. Hasilnya, setelah keliling, terbukti nggak ada satu pun dari para sahabat senior yang pernah ngasih tahu orang ini soal larangan minum khamar. Maka keluarlah putusan Ali dan ini revolusioner banget buat pemikiran hukum waktu itu. Kata beliau, bebaskan dia, tapi jangan dilepas gitu aja. Ajarin dia sekarang, biar mulai hari ini dia nggak bisa lagi pakai alasan nggak tahu. Keputusan ini netapin 1 prinsip fundamental yang jadi dasar hukum modern, nggak ada hukuman tanpa pengetahuan soal hukum. Ini ngajarin kita 1 hal penting. Tugas negara itu bukan cuma menghukum, tapi yang pertama dan utama, ngasih edukasi ke warganya. Oke, cerita tadi nunjukin gimana Ali melindungi orang lemah yang nggak tahu. Tapi ujian keadilan yang sebenarnya kan bukan pas ngadepin orang lemah. Ujiannya adalah, apakah hukum yang sama berani ditegakkan buat orang kuat yang jelas-jelas tahu aturan? Sekarang kita buka berkas kasus kedua. Pelakunya bukan lagi orang biasa dari gurun, tapi Walid bin Uqbah,
Gubernur Kufah, salah satu provinsi paling penting. Dan bukan cuma itu, dia ini saudara tiri dari Khalifah Utsman sendiri. Dan pelanggarannya ini bukan pelanggaran biasa, teman-teman. Ini skandal publik yang bikin heboh satu negara. Bayangin, seorang gubernur mimpin sholat subuh dalam kondisi mabuk berat. Rakaatnya ditambahin dari 2 jadi 4. Udah gitu, dia dengan sombongnya nanya ke jemaah, mau gue tambahin lagi nggak? Dan puncaknya, yang paling parah, dia muntah di mihrab, di tempat paling suci di masjid. Kebayang nggak? Ini udah bukan pelanggaran pribadi, ini pelecehan terhadap jabatan, agama, dan masyarakat luas di depan mata semua orang. Ini ujian terbesar buat supremasi hukum. Pas kasus ini dibawa ke Madinah, suasananya jadi tegang. Ya iyalah, ngehukum gubernur itu susah, apalagi ngehukum saudaranya khalifah. Wah, itu hampir mustahil secara politik. Banyak yang ragu, ada yang coba cari-cari alasan. Nah, pas semua orang ragu-ragu, pas semua orang mungkin mikirin politik, Ali maju dan ngasih tamparan keras lewat kalimat bersejarah ini. Pesannya jelas banget, sebuah bangsa itu hancur bukan karena banyak penjahat, tapi karena hukumnya cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Atas desakan beliau, hukuman akhirnya ditegakkan. Ini jadi bukti bahwa di mata hukum, semua orang sama, bahkan elit penguasa sekalipun. Oke, kita udah lihat gimana logikanya Ali bekerja di ranah hukum manusia. Sekarang, kita naik level. Kita lihat gimana beliau menggunakan logika yang sama tajamnya buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling dalam soal Tuhan. Kita pindah dari ruang sidang ke arena debat teologi. Jadi ceritanya ada seorang cendekiawan Yahudi yang sangat terpelajar datang ke Madinah. Tujuannya bukan buat belajar, tapi buat ngetes. Dia ngasih 3 pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sebetulnya ini jebakan Batman. Salah jawab dikit bisa merusak konsep ketuhanan dalam Islam. Ini bukan sekedar tanya jawab, ini duel intelektual. Pertanyaan pertama, apa yang tidak Tuhan ketahui? Kalau dijawab nggak ada, wah bisa panjang perdebatannya. Tapi Ali nggak kejebak dong. Dia justru membalikkan jebakan ini jadi penegasan tauhid yang super kuat. Kata beliau, yang tidak Allah ketahui adalah adanya sekutu baginya. Ini jenius banget. Konsep tidak tahunya Tuhan justru dipakai buat buktiin kalau sekutu itu emang nggak ada. Logikanya gini, kalau Tuhan yang maha tahu segalanya aja nggak tahu ada sekutu, ya berarti emang sekutu itu beneran nggak ada. Lanjut pertanyaan kedua, apa yang tidak Tuhan miliki? Ini jebakan lagi, kalau kita bilang nggak ada, bisa diartikan Tuhan bisa punya segalanya, termasuk sifat jelek. Jawaban Ali sekali lagi ngasih definisi baru soal kemahakuasaan. Kata beliau, yang tidak Allah miliki adalah kezoliman. Jawaban ini dalam banget maknanya. Ini berarti, maha kuasa itu bukan berarti bisa berbuat apa aja sesuka hati, termasuk berbuat zolim. Justru karena kesempurnaannya, dia tidak bisa berbuat zolim. Kezoliman itu kan sebuah kekurangan, sementara Tuhan itu maha sempurna. Sekarang, tantangan berikutnya. Ini juga pertanyaan yang bikin pusing banyak filsuf. Gimana caranya sesuatu bisa ada di mana-mana pada saat yang bersamaan? Si penanya pakai logika fisik yang sederhana, kita punya depan, kita punya belakang. Kalau saya madep ke utara, punggung saya pasti ke selatan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya wajah Tuhan bisa ada di semua arah sekaligus? Kan nggak logis menurut pemikiran manusia. Lagi-lagi, bukannya ngasih kuliah filsafat yang bikin pusing soal transendensi dan imanensi, Ali ngelakuin sesuatu yang jauh lebih efektif. Dia pakai analogi dari dunia nyata yang bisa dilihat semua orang. Dia cuma nunjuk ke api, mungkin obor atau perapian, terus nanya balik satu pertanyaan simpel tapi nusuk. Coba lihat api ini, tunjukin ke saya, mana wajahnya dan mana punggungnya. Skakmat, si penanya langsung diem. Api, benda ciptaan Tuhan, itu kan cahayanya mancar ke segala arah. Nggak ada tuh yang namanya depan atau belakang api. Logika Ali setelah itu jadi nggak terbantahkan. Kalau api, yang cuma makhluk ciptaannya saja, nggak terikat sama konsep arah kayak kita, kok bisa-bisanya kamu mau membatasi penciptanya dengan logika ruang yang sama? Ini masterclass banget sih cara ngajarnya. Pakai sesuatu yang kelihatan buat ngejelasin sesuatu yang nggak kelihatan. Oke, kita udah lihat Ali sebagai ahli hukum dan teolog. Sekarang, kita masuk ke babak yang paling rumit, paling berat, dan paling tragis. Ali sebagai negarawan. Mari kita buka berkas kasus terakhir, di mana semua prinsip ideal yang udah kita bahas, keadilan, logika, etika, bertabrakan langsung dengan realitas politik yang keras, kotor, dan berdarah. Settingnya adalah masa-masa akhir kekhalifahan Utsman. Bertahun-tahun, rasa nggak puas sama kebijakan Utsman, terutama soal tuduhan nepotisme, makin menumpuk. Seperti yang kelihatan di timeline ini, protes yang tadinya kecil-kecilan, sekarang jadi gerakan massa yang terorganisir. Pemberontak dari provinsi-provinsi kunci datang ke Madinah. Situasi makin panas sampai rumah khalifah dikepung, bahkan air minumnya diputus. Kota Madinah, kota Nabi, ada di ambang perang saudara. Dan Imam Ali terjebak tepat di tengah-tengahnya.
Nah, disinilah posisi Ali itu super rumit dan jujur sering banget disalahpahami. Di satu sisi, beliau adalah salah satu pengkritik paling keras terhadap kebijakan Utsman. Dia setuju sama banyak keluhan para pemberontak. Dia udah nasihatin Utsman berkali-kali, baik secara terbuka maupun tertutup. Tapi di sisi lain, beliau sangat menentang cara mereka. Buat Ali, menggulingkan pemimpin dengan kekerasan, apalagi sampai membunuhnya, itu sama aja kayak membuka kotak Pandora kekacauan dan perang saudara yang nggak akan ada habisnya. Jadi dia harus menari di atas dua tali, mengkritik kebijakan yang salah, sambil melindungi institusi dan nyawa sang khalifah. Dan komitmen dia sama prinsip ini tuh bukan cuma omong doang. Saat pengepungan makin parah dan ancaman pembunuhan udah di depan mata, Ali melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia ngirim dua orang paling berharga di hidupnya, putranya sendiri, Hasan dan Husain, yang notabene cucu kesayangan Nabi Muhammad, buat berdiri jadi tameng manusia di depan gerbang rumah Utsman. Coba deh kita renungin sebentar. Dia mempertaruhkan nyawa anak-anaknya sendiri untuk melindungi nyawa seorang rival politik yang kebijakannya sangat ia tentang. Ini adalah pernyataan paling kuat bahwa ada batas-batas yang nggak boleh dilanggar, prinsip kemanusiaan dan hukum harus ditegakkan, bahkan di atas perselisihan politik yang paling panas sekalipun. Jadi, kita udah jalan-jalan ke ruang sidang, ke arena debat, sampai ke koridor politik yang panas. Terus apa sih benang merah yang menyatukan semua cerita ini? Apa prinsip-prinsip inti yang bisa kita ambil dari berkas-berkas kasus Imam Ali ini? Kalau kita lihat di tabel ini, kelihatan banget kan benang merahnya? Di kasus peminum yang nggak tahu aturan, prinsipnya adalah keadilan itu butuh edukasi. Di kasus pertanyaan Robby, prinsipnya adalah Tuhan itu dipahami lewat akal, bukan disamakan dengan makhluk. Di kasus gubernur korup, prinsipnya adalah kesetaraan mutlak di depan hukum, nggak ada yang kebal. Dan di kasus pengepungan Utsman, prinsipnya adalah kemanusiaan itu ada di atas politik. Kalau digabungin, semua prinsip ini jadi semacam blueprint atau cetak biru buat masyarakat yang adil, beradab, dan berprinsip. Dan inilah teman-teman, warisan sejati beliau. Masalah-masalah yang dihadapi Ali itu bukan cuma cerita dongeng 1400 tahun lalu. Masalah itu ada di sekitar kita setiap hari. Saat hukum terasa nggak adil, saat keyakinan kita diuji, saat kekuasaan disalahgunakan, kita mau berdiri di mana? Berkas-berkas kasus Imam Ali ini bukan cuma ngasih jawaban dari masa lalu. Mereka justru nempelin kita satu pertanyaan abadi yang relevan banget buat kita sekarang. Saat hukum, iman, dan kekuasaan saling bertabrakan, prinsip mana yang akan kita pegang erat-erat? Makasih udah menyimak.